Ibu kota negara IKN terancam menjadi kota hantu. Begitulah tulisan dalam sebuah artikel The Guardian, surat kabar Inggris yang dipublikasikan 29 Oktober lalu. The Guardian mengkritisi dana negara untuk proyek IKN yang telah menurun drastis. The Guardian menulis, pembangunan IKN melambat dan sedikit pegawai negeri yang mau pindah dari Jakarta. Center of Law and Economic Studies menilai, posisi Prabowo dilematis karena menolak IKN secara terang-terangan akan dianggap berlawanan dengan misi Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selios pun memandang IKN jadi beban proyek yang mahal era Prabowo dan rawan gagal. Jadi strategi yang digunakan oleh Pak Prabowo sekarang adalah ya main aman, jalan tengah. Tidak membatalkan, tidak juga memberi oksigen politik baru ya, tidak juga menyerang, tapi membiarkan IKN kehilangan momentum. Dan sinyal-sinyal ini juga sudah kelihatan. Anggaran tahap 2 turun tajam ya, dari 80 triliun proyeksinya sekarang hanya dialokasikan 48 triliun. Dan tidak ada framing baru dalam pidato politik Pak Prabowo terkait IKN ini sebagai prioritas strategis nasional. Artinya ke depannya Pak Prabowo sepertinya akan membiarkan saja IKN ini menjadi proyek gagal. Karena kalau Sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo belum pernah mengunjungi IKN. Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Hal itu tertuang dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perpres itu merinci syarat IKN menjadi ibu kota politik 2028. Menanggapi artikel The Guardian yang menyebut IKN terancam menjadi kota hantu, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi mengingatkan masyarakat agar tak mengikuti agenda negara lain. Jangan kita mengeksploitasi hal-hal yang membuat bangsa kita ini jadi terpuruk. Kan yang nggak pengen maju kan negara lain. Kamu mau ya ikut agenda negara lain? Ya, pokoknya kita dukung Indonesia maju 2045. Ya. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yakin IKN tak akan jadi kota hantu jika pertumbuhan ekonomi Indonesia baik. Terkait akankah ada anggaran tambahan untuk IKN, Purbaya menjawab akan mengikuti amanah Presiden. Ke depan seperti apa? Rasanya sih nggak akan jadi kota hantu. Tapi kalau ekonominya dia bagus, uang saya akan banyak nanti. Jadi Anda nggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi siapa orang luar. Itu sering salah kok. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarin lagi. Tapi yang jelas kita udah setujuin yang swasta membangun rumah di sana. Ada beberapa perusahaan gitu. Tapi gitu. Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak secepat yang kita ikut sama Pak Presiden aja seperti apa. IKN mulai dibangun sejak awal tahun 2022. Kementerian Keuangan mencatat anggaran pembangunan IKN mencapai 75,8 triliun rupiah dari APBN sepanjang 2022 hingga 2024. Tim Liputan, Kompas TV.